para adib, ya adib, orang sastrawan di zaman jahiliyah, ya Umrul Qais, Zuhair ibn Salma, Tarfah, Antara, Labid, Amr ibn Kalsum, Haris ibn Hilza, ya. Ada juga Aisyah, Nabi Goh, dan Abidul Abros. Di mana puisi-puisi mereka itu mempunyai beberapa tujuan. Pertama yaitu tujuan ghazal, yang menyebutkan tentang kekasih, tentang wanita, tentang kecantikan wanita, gitu ya. Kebiasaan orang-orang Arab itu tentang percintaan, ghazal. Lalu ya termasuk kebiasaan orang Arab itu membangga-banggakan suku, membangga-banggakan keturunan. Maka mereka pun membuat puisi dengan nafas fakhru ini, yaitu puisi-puisi yang digunakan untuk berbangga-banggaan karena keunggulan yang dimiliki oleh suatu kaum, ya, di mana tujuannya untuk meningkatkan keberanian. Lalu orang Arab juga senang muji-muji, ya, maka timbullah macam syair yang berbentuk madah, bentuk puisi madah untuk memuji seseorang dengan segala sifat-sifat dan kebesaran-kebesaran yang dimilikinya, sifat kedermawanan, keberanian, budi pekerti, gitu ya. Itu masuk dalam kategori madah. Dan termasuk kebiasaan orang Arab itu kalau ada yang meninggal mereka sedih banget, ya, sampai bikin puisi, ya. Namanya puisinya puisi rasa. Jadi puisi yang mengingatkan jasa-jasa seseorang yang sudah meninggal dunia. Ada juga model puisi untuk mengejek-ejek orang lain, gitu ya, mencaci dan membuli orang lain. Perang orat syarab dengan puisi ini. Puisi ini disebut dengan puisi hija. Hija, jadi puisi yang digunakan untuk mencaci dan mengejek seseorang musuh, ya, dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan dan keburukan orang itu. Ada juga puisi yang berbentuk i'tizar, ya, untuk mengajukan balasan-balasan, gitu ya, counter dan menyampaikan uzur, ya, apabila ada kesalahan maka dibuat dengan puisi, ya, i'tizar. Lalu juga ada semacam puisi al-wasfu, puisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian, digambarkan sedemikian rupa, ya, sehingga menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, bacaan yang menarik, perjalanan keindahan alam, perjalanan petualangan, peperangan, gitu ya. Karena mereka menyatu dengan alam, gitu ya, menyatu dengan alam, sehingga mereka sering menggambarkan alam. Itu namanya al-wasf, definisi. Lalu ada juga puisi atau syair yang masuk dalam kategori hikmah. Ini berasal dari puisi-puisi yang mengandung pelajaran-pelajaran kehidupan pada zaman dahulu. Bangsa Arab sangat senang dengan syair karena itu mereka memandang bahwa setiap penyair itu sebagai orang yang penting dalam masyarakat. Karena seorang penyair itu dapat mewakili masyarakat, ya, bisa membela kehormatan masyarakat, membela kabilah, membela keluarga, gitu, membela sukunya. Karena itu orang Arab menganggap seorang penyair itu peraday penting
sehingga mereka dijadikan tameng, ya, dijadikan alat, entah sebagai seseorang yang dapat memberikan semangat, gitu ya, memberikan sokongan. Ada juga yang dijadikan sebagai peralat untuk mendamaikan dua lawan yang sedang bermusuhan, gitu ya. Ada juga penyair yang digunakan untuk menyampaikan permohonan maaf, i'tidar tadi, gitu ya. Jadi begitu besar peran-peran para penyair di zaman jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini materi selanjutnya ya. Silakan. Siapa yang presentasi? Baik Ustadz, ada kelompok 3, ada anggotanya saya sendiri, lalu Ainun, Torik, Abdul Hamam, Alia Putri, Fatimah, dan Yahya Adli Darmawan. Tapi Yahya Adli Darmawan izin Ustadz karena sedang sakit. Ya, lanjut. Baik Ustadz. Wahaikum bitahiyatin Islam, tahiyatan min dillahi mubarakat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya selamat sore kepada Ustadz Romdoni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan perkembangan syair dan prosa di masa klasik. Lalu apa aja sih pembahasannya? Pembahasannya yang pertama ada pengertian dan karakteristik syair klasik, sumber-sumber inspirasi syair klasik, tujuan syair klasik, penyair-penyair masa klasik, pengertian, karakteristik dan tujuan prosa klasik, macam-macam prosa klasik, dan tokoh-tokoh prosa masa klasik. Sebelumnya di dalam kelompok kami itu yang pertama ada Yahya Adli Darmawan yang qadarullah pada hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Kemudian ada Amelia Oktaviani, Abdul Hamam, Fatimah Erma Pertiwi, Alia Putri Subagia, saya sendiri, dan Ainun Nisa. Selanjutnya pengertian syair klasik yang insya Allah akan dijelaskan oleh kawan saya yang pertama Fatimah Erma Pertiwi. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Torik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian syair klasik. Secara etimologis, kata syair merupakan hasil pengadopsian dari bahasa Arab, yaitu asy-syi'r. Sebelumnya maaf, di sini ada kesalahan penyusunan kalimat. Yang benar itu, kata asy-syi'r berasal dari akar kata sya'ara yash'uru syi'ran wa syu'uran, yang berarti mengetahui, merasa, sadar, dan mengkomposisi atau mengarang, asy-syi'r. Jadi kata asy-syi'r atau syair berarti pengetahuan, perasaan, atau kesadaran. Sedangkan kata syair dalam tinjauan terminologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh. Louis Ma'luf dalam kamusnya Al-Munjid fil Lughah wal A'lam memberikan definisi puisi atau syair sebagai ungkapan yang disertai dengan rizm, wazan, atau sajak, takfiyah, atau kesesuaian huruf akhir setiap bait syair. Sementara itu, Toha Hussein mengartikan syair sebagai al-kalamul ladzi ya'tamidu lafzuhu alal musiki wal wazni fayata'allafu min ajra'i yushabbihu ba'duha ba'dan fit tawli wal qasri wal harakah. Artinya, kalimat yang bersandarkan pada irama atau musik, berwazan, bersajak, dan tersusun dari bagian-bagian yang panjang pendeknya, hidup matinya serupa satu sama lain.
Nah, unsur-unsur dari definisi syair adalah adanya al-kalam. Al-kalam yang artinya adalah perkataan merupakan unsur pokok dalam sebuah syair. Karena nggak mungkin sebuah syair ada tanpa perkataan unsur di sini ya, yaitu akhir pada setiap bait syair. Yang keempat itu ada niat untuk membuat syair. Artinya syair itu baru bisa disebut sebagai syair apabila disusun dengan sengaja. Maka rangkaian kata-kata indah yang dibuat dengan tidak sengaja atau tanpa adanya niat menulis syair tidak bisa disebut dengan syair. Bisa di next. Kemudian karakteristik syair klasik atau jahiliyah itu ada 4. Yang pertama, biasanya menggunakan lafaz yang fasih. Yang kedua, menggunakan lafaz yang bermajas. Ketiga, tidak suka atau jarang menggunakan kata-kata ajam, kata-kata non-Arab, kata-kata yang asing bagi orang Arab. Terus kemudian yang terakhir ada tidak berpegang pada keindahan ilmu badi seperti jinas, nukobalah, atau tibak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk sumber-sumber inspirasi syair klasik akan dijelaskan oleh Akhina Abdullah Hamam. Kepada Abdullah Hamam dipersilakan. Restoran asli Korea. Saya melanjutkan tentang babnya itu ada sumber inspirasi syair klasik. Apa aja itu sumber inspirasi syair klasik? Pertama ada pangan, yang kedua ada kondisi alam, yang ketiga ada juga makan, yang keempat ada politik, pengaruh bangsa lain, dan sebelum itu saya akan menjelaskan sumber ya itu eh, yang kita ketahui perperangan itu adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang karena eh, perselisihan antara dua kubu ya antara dua belah pihak yang saling berselisih ya karena yang entah karena belah pihak satunya buat kesalahan pada si pihak yang lain gitu terjadilah perperangan kemudian dari perperangan ini biasanya orang-orang dulu orang Arab itu dia membuat syair buat syair apa untuk mengamankan pasukan mereka untuk mengangkatkan pasukan mereka. Kemudian yang kedua itu ada kondisi alam. Kondisi alam di sini kita ketahui negara Arab ya. Saya kondisi alamnya apa, kalau lagi panas panas, lagi dingin dingin. Ya, kalau panas bisa 40 derajat ke atas, sedangkan malamnya bisa minus atau 20 derajat ke bawah. Itu sangat dingin. Nah, itu kemungkinan kemungkinan ya, di daerah Arab tersebut udara musim dingin sangat dingin, sedangkan pada musim panas panas, yang memberikan pengaruh yang jelas terhadap syair yang menunjukkan eh, menunjukkan gurun pasir yang memudahkan pandangan mereka ke langit. Deskripsikan alam alam mereka. Kemudian sumber inspirasi ada halaman juga setelah
Kemudian ada politik. Politik itu ya pengaruh politik sama Bani Asia Umayyah ya. Itu bisa sumber-sumber tes apakah suara nah, tersambung. Terdengar Raffi. Nah, izin off cam ya. Lanjutin tadi yang jiwa keagamaan ya, Quran itu mempengaruhi. Di mana waktu masa tersebut ya Al-Quran turun ya untuk menyaingi mereka ya syair-syair. Makanya waktu Nabi berdakwah, Nabi pun disebut sebagai penyair. Penyair gila apa? Ayatnya itu wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka orang-orang musyrikin berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Itu Nabi Muhammad dikatakan penyair. Karena sangat tingginya bahasa Al-Quran ya, lebih dari syair dan lainnya. Tapi Al-Quran bukanlah kalam syair. Kemudian politik, politik eh, perkembangan pengaruh politik juga termasuk sumber inspirasi syair. Ya sampai sekarang pun politik tetap mempengaruhi karya sastra. Satu makin berkembang sehingga pengaruh terlihat pada karya sastra yang seperti di dalam cerita, teater, qasidah dan lainnya. Terus pengaruh bangsa lain juga menimbulkan pengaruh karya sastra. Hal ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Ya, sampai juga waktu-waktu zaman jayanya Islam, ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah ya, dan masa modern yang pernah disinggung oleh kelompok sebelumnya. Kemudian sumber inspirasi yang berikutnya peradaban. Peradaban juga memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, peradaban ini penting ya untuk inspirasi syair klasik. Karena tidak ada peradaban, maka syair nggak bisa berkembang. Ya, karena kita lihat kalau syair Arab bisa berkembang itu sebenarnya karena kejayaan Islam sendiri. Karena bahasa Arab bisa berkembang. Kemudian budayaan yang berbeda akan memberikan warna yang berbeda pula pada karya sastranya. Kemudian ada bencana alam, ya bencana alam juga termasuk sumber inspirasi syair klasik. Yang contohnya itu runtuhnya sekolah khusus Putri Jalajil yang berada sekitar 200 km di atas utara kota Riyadh yang mengakibatkan banyak korban tewas. Ya, sangat mempengaruhi karya sastrawan di antaranya itu ada Abdullah bin Khumais. Yang terakhir, media informasi juga sumber inspirasi syair ya karena media informasi ini ya dari segi penyebarannya sudah cepatnya berkembang dari media informasi. Mungkin itu dari anak kembalikan kembali moderator.
Baik, syukran Hamam atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan syair klasik yang akan dijelaskan oleh Amelia Octaviani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi berikutnya adalah tujuan syair dari syair klasik. Yang pertama adalah pujian atau madah. Pujian ini tujuannya adalah untuk memuji orang lain, baik karena tulus maupun menyimpan pamrih. Biasanya orang yang dipuji ini memiliki sifat pemurah, pemberani, mau menolong orang yang membutuhkan, pemaaf, dan sifat terpuji lainnya. Lalu yang kedua itu ada ejekan atau hina. Tujuan yang ingin dicapai oleh penyair dari ejekan ini adalah untuk penghinaan. Dia menghina orang lain yang tidak memiliki sifat terpuji atau sifat buruk. Terus yang ketiga adalah ratapan atau ratsa. Tujuan dari syair ini adalah untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal mati anak atau ayah atau saudara atau orang lain yang dicintainya. Terus syair ini juga menggambarkan kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal itu. Terus selanjutnya adalah bangga dan semangat atau disebut juga fakhr dan hamasah. Tujuan dari syair fakhr adalah untuk membangkitkan kebanggaan terhadap diri sendiri atau terhadap sukunya. Sedangkan hamasah adalah syair yang tujuannya untuk mengobarkan semangat, khususnya buat semangat perang. Lalu berikutnya ada rayuan atau ghazal. Rayuan atau ghazal itu syair yang menggambarkan wanita dan kecantikannya. Dan tujuannya ini adalah untuk merayu. Biasanya penyair-penyair mengawali qasidahnya dengan syair ini. Lalu berikutnya ada deskripsi atau wasaf. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keadaan alam yang ada di sekitarnya, kayak keadaan padang pasir, terus keadaan hewan yang disiapkan untuk berburu, dan sebagainya. Lalu ada minta maaf atau i'tizar. Nah, ini tujuannya untuk meminta maaf apakah permohonan maaf itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terus terakhir ada hikmah. Hikmah itu adalah perkataan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai hal. Hikmah juga bisa berupa nasihat atau berupa bimbingan. Mungkin dari materi tujuan syair klasik segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Syukran pada Amelia Octaviani atas penjelasannya. Kemudian lanjut tokoh penyair pada masa klasik yang akan dijelaskan oleh Fatimah Erma Pertiwi. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah tokoh penyair pada masa klasik atau jahiliyah. Kita semua sudah tahu kan bahwasanya pada masa jahiliyah terdapat penyair-penyair yang terkenal, penyair-penyair terkenal yang karyanya disebut dengan al-mu'allaqat. Namun pendapat tentang penyair yang masuk dalam golongan mu'allaqat ini ada banyak perdebatan di antara para ahli sastra. Ada yang bilang 10 orang dan ada juga yang bilang 8 orang. Nah, dari perdebatan ini ada setidaknya beberapa penyair yang kemasyhurannya sudah pasti menjadikan mereka masuk ke dalam golongan al-mu'allaqat. Penyair masyhur pada masa jahiliyah pertama yang akan kita bahas pada diskusi hari ini adalah Imru'ul Qais. Imru'ul Qais bin Hujr bin Al-Haris bin Amr bin Hujr Akil Al-Muror bin Muawiyah bin Al-Haris Al-Akbar bin Yarob bin Saur bin Murti' bin Muawiyah bin Kindah atau dikenal dengan Imru'ul Qais, merupakan penyair dari kalangan bangsawan. Ayahnya adalah seorang raja dari Bani Asad, Kindah. Imru'ul Qais tumbuh sebagai pemuda yang gemar mabuk-mabukan, bermain kartu, dan bermain dengan banyak wanita. Bahkan dia tertangkap oleh ayahnya berselingkuh dengan salah satu istri ayahnya. Hal itulah yang membuatnya terusir dari kerajaan. Selama hidupnya setelah diusir dari kerajaan, Imru'ul Qais banyak menghabiskan waktunya bermain bersama kaum rakyat jelata, bermain kartu,
mabuk-mabukan, dan bermain dengan banyak wanita. Sampai pada suatu waktu datang kabar tentang kematian ayahnya karena sebuah peperangan, membuat Imrul Qais tergerak untuk melakukan balas dendam. Imrul Qais meninggal disebabkan karena penyakit kulit atau kusta yang dia derita. Dalam dunia sastra, Imrul Qais dianggap sebagai pemimpin penyair era klasik atau jahiliyah. Syair-syairnya banyak digolongkan sebagai syair al-mu'allaqat. Syair-syairnya dianggap sangat penting dalam dunia sastra karena dipenuhi gambaran sisi kehidupan megah dan penuh kesenangan di istana pada masa jahiliyah dan kehidupan para perempuan yang ada di sekitarnya. Melihat bahwa Imrul Qais sering bermain dengan para wanita semasa hidupnya. Bisa di next. Penyair masyhur pada masa klasik yang kedua adalah Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma al-Muzani bin Rabi'ah bin Abi Robbah bin Qurt bin Al-Harith bin Mazin bin Halawah bin Sa'labah bin Saur bin Hirmah bin Latim bin Usman bin Amr bin Aid bin Sabiqah bin Alyas atau dikenal singkat dengan nama Zuhair bin Abi Sulma, merupakan penyair hikmah yang terkenal pada era klasik. Zuhair terlahir dari keluarga penyair. Tak heran jika dia menjadi penyair tersohor pada masa itu. Meskipun menjadi orang yang tersohor pada masa itu, Zuhair tidak selamanya hidup dalam kebahagiaan. Dia tidak begitu sukses dalam urusan percintaan yang dia bangun. Dalam syair-syairnya yang terkenal dipenuhi dengan hikmah, Zuhair juga pernah membuat syair yang menceritakan tentang hari pembalasan. Yang berbunyi, fala taktumunallaha ma fi nufusikum liyakhfi wa mahma yuktimullahu ya'lam. Yang artinya, jangan kau sembunyikan dari Allah apa yang ada dalam dirimu. Meskipun kau sembunyikan, Allah tetap mengetahui. Sayangnya, dia tidak sempat beriman kepada Nabi SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia meninggal sekitar 1 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bisa di next. Tokoh penyair masa klasik yang ketiga adalah Antaroh bin Shaddad. Antaroh bin Shaddad terkenal dengan syairnya yang banyak berisikan fakhr dan hamasah, yaitu semangat untuk para pejuang dalam peperangan. Ini bermula karena Antaroh sendiri merupakan seorang panglima perang pada masa itu. Bermula karena Antaroh merupakan anak seorang budak wanita berkulit hitam yang membuat dia tidak dapat memiliki kebebasan dan juga tidak dapat memperoleh nasab dari ayahnya yang seorang petinggi Bani Abbas yang bernama Shaddad. Membuat dia berjuang mengejar mimpinya, menciptakan kesuksesan dan kebebasan. Akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan militer yang kemudian dia diangkat menjadi panglima perang. Dalam dunia sastra, Antaroh sangat dikenal dengan syair-syairnya yang penuh dengan fakhr dan hamasah. Syair-syair karangannya masuk ke dalam golongan al-mu'allaqat karena selain maknanya yang indah, tetapi lafaznya juga mudah dipahami oleh pendengar. Tokoh yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Alia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, tokoh penyair masa klasik selanjutnya itu ada Nabila Al-Zubyani. Beliau merupakan seorang penyair komersil kerajaan Hira. Selama menjabat sebagai penyair kerajaan, banyak orang yang tidak menyukainya karena kedekatan hubungan antara beliau dengan sang raja yang membuat beliau ini difitnah kalau berselingkuh dengan istri raja. Karena kejadian itu, ia melarikan diri ke istana Gosan setelah tahu bahwa ia menjadi buronan kerajaan. Nah, karena kejadian tersebut membuat kerajaan Hira dan Gosan berselisih. Namun karena Nabi Go sangat menyayangi dua kerajaan tersebut, akhirnya dia menjadi penengah di antara kedua kerajaan, yaitu kerajaan Hira dan Gosan. Nah, dia juga sempat meminta maaf kepada Raja Hira atas perbuatannya. Lalu Raja memaafkannya dan meminta dia untuk tinggal kembali ke istana. Boleh di next. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Labid bin Robi'ah. Labid bin Robi'ah merupakan anak kelahiran dari perempuan keturunan suku Abbas, dan beliau memiliki sifat pemberani dan dermawan yang diturunkan dari sifat ayah dan sukunya, yaitu suku Abbas. Nah, semasa hidupnya, beliau ini banyak membuat bait-bait syair
Namun setelah ia memeluk agama Islam, ia banyak menyibukkan dirinya untuk menghafal Al-Quran dan beribadah. Sehingga semasa hidupnya setelah memeluk agama Islam, ia hanya membuat satu bait syair saja. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ada tentang prosa klasik. Yang pertama ada pengertian prosa klasik. Prosa klasik adalah jenis prosa yang tidak atau belum dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Prosa klasik merupakan karya prosa lama atau tradisional yang disampaikan secara lisan dan lahir dari tradisi lokal. Menurut Abed bin Al-Aziz, prosa adalah ungkapan yang lafaz dan susunannya terpilih, memiliki bentuk ungkapan yang bagus, serta dapat mempengaruhi para pendengarnya. Muhammad Abdul Mu'nim dan Salahuddin Muhammad Abed At-Tawwab dalam bukunya, ia mengatakan bahwa prosa tidak terikat dengan wazan dan qafiyah. Adapun karakteristik dari prosa klasik, itu yang pertama ada tidak adanya kepura-puraan atau afektasi, ornamen dan hiperbola atau ungkapan yang berlebih-lebihan. Tetapi prosa itu berjalan sesuai dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Karakteristik yang kedua, prosa memiliki kata dan susunan yang bagus. Dan juga kalimat dan gaya bahasanya ringkas, sedikit menggunakan isti'arah, memiliki kedangkalan pemikiran, dan adanya keserasian hikmah dan masal. Keserasian antara hikmah dan masal dalam karakteristik prosa klasik Arab ini berarti bahwa adanya keseimbangan yang baik antara kedalaman pemikiran atau hikmah dan penggunaan bahasa yang indah dan efektif. Nah, dan selanjutnya ada tujuan dari prosa klasik, itu yang pertama untuk sebagai seruan kepada balas dendam dan menyulut api peperangan, atau sebaliknya yaitu sebagai seruan perdamaian. Kemudian ada untuk tujuan yang kedua ada membanggakan diri, perlombaan, percakapan, dan perdukunan. Tujuan yang ketiga itu untuk mendeskripsikan kehidupan pada fasir dan fenomenanya. Dan yang keempat ada untuk menasehati untuk berbuat baik atau menjauhi kebiasaan yang buruk. Dan yang terakhir menyambut kedatangan penguasa, kerajaan, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam prosa klasik. Yang pertama yaitu khutbah ya. Sebagaimana kita tahu, khutbah itu yaitu perkataan yang memiliki makna dan gaya bahasa yang bagus, sehingga mempengaruhi orang yang mendengarnya. Khutbah itu bisa juga diartikan ya sebagai sekumpulan cara yang harus diikuti oleh seorang orator pada saat berpidato di depan orang. Kayak misalnya bagaimana cara meninggikan atau merendahkan suara, atau bagaimana menggunakan suara. Dan khutbah ini menyebar luas ya, di kalangan masyarakat jahiliyah karena mereka membutuhkannya dalam kehidupan. Masih banyak orang yang buta huruf sehingga tradisi lisan lebih dapat diterima daripada tradisi tulisan. Nah, ini karena banyak juga orang-orang yang masih buta huruf ya. Makanya tradisi lisan ini lebih mudah diterima. Dan khutbah ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang biasa digunakan ya untuk berkumpul seperti pasar atau tempat perangan. Nah, bagaimana sih karakteristik kalimat khutbah klasik? Sebagai karakteristik kalimat khutbah klasik itu yang pertama, kalimatnya pendek-pendek dan ringkas. Kemudian kata-katanya jelas dan punya arti yang dalam. Kemudian setiap dua kalimat atau lebih kadang-kadang diakhiri dengan huruf yang sama atau berirama. Nah, kemudian di dalamnya terdapat kata-kata hikmah, peribahasa, dan bait-bait puisi. Habis itu apa sih tujuan dari khutbah itu? Tujuannya yang pertama, anjuran untuk berperang.
seperti tadi ya, tujuan dari prosa, kemudian menyambut kedatangan penguasa, kemudian yang ketiga menyeru kepada perdamaian ketika peperangan sedang berkecamuk, dan ajakan untuk takziah dan saling menasihati. Untuk contoh khutbahnya, ini saya ambil khutbah dari Qus bin Sa'adah. Khutbah Qus bin Sa'adah ketika berada di pasar Ukad. Contohnya seperti ini khutbahnya. Ayyuhan nas isma'u wa au min asi mata wa man mata fata wa kullama huwa ata laila daj wan nahari saj was samai dati abrahi wan nujumi tazhara wa bihara tazkhara wa jibala murasah wa ardo mudaha wa an-nahara majrah inna fis sama'il khaira wa inni fil ardil airani ma balin nas yadhabuna fala yarjun ardu bil maqami faqamu am taraku fanamu ya maksyira iyadi qisma la atimu innallaha dina huwa ardola wa afdola min dinikum alladhi attum alaihi innakum lata'tuna minal amri munkar taman nas yaqulu minal qurunil lana basair lil mauti laisa laha masadir fit fit fidhahibinal awwalin lama ra'aita mawaridho wa ra'aita qaumi nujuha yamdal akabir wal asagir wala minal baqina ghabir la yarjul madi ilayya ayyaf kunta anni la mahallah haitu masaral qaumis sair. Artinya, wahai manusia, dengarkan dan perhatikan. Siapa yang hidup, maka ia mati. Siapa yang mati, maka ia berlalu. Apa yang datang, maka datang. Malam, gelap, siang, sunyi, langit berbintang, dan bintang pun berkelap-kelip. Laut meluap, gunung-gunung kokoh, bumi berputar, sungai-sungai mengalir. Sungguhnya, di langit ada kabar, dan di bumi ada peringatan. Apa alasan manusia pergi dan tidak kembali? Mereka tinggal di bumi atau meninggalkan rumahnya dan tertidur. Qus bersumpah demi Allah dengan sumpah yang tidak mengandung dosa bahwa agama Allah lebih diridhoi dan lebih utama dari agama-agama yang kalian anut. Sungguh kalian telah mendatangi perkara salah. Lalu ia mulai bersenandung. Yang kami telah mengetahui para pendahulu yang telah pergi berabad-abad karena aku telah melihat kuburan yang tidak berdasar. Aku pun telah melihat kaumku pergi ke sana dan meninggalkan yang besar dan kecil. Yang berlalu tak akan kembali padaku dan tak ada yang tersisa melainkan yang tersisa. Aku pun yakin tak ada tempat bagi kaumku di mana kaumku menjadi neraka. Kemudian selanjutnya itu hikmah. Hikmah itu ungkapan pendek yang menggambarkan pengalaman tertentu, biasanya menggunakan adat istiadat suatu bangsa. Nah, karakteristik hikmah klasik. Yang pertama, kata-katanya ringkas. Kemudian maknanya jelas. Kemudian yang terakhir berisi pemikiran yang baik dan mendalam. Contohnya, akhirud dawa'i al-kun. Obat terakhir mengatasi penyakit adalah membakar. Hikmah ini memberi pengalaman kepada seorang agar dalam melakukan sesuatu, cobalah dengan melakukan hal-hal yang mudah sebelum melakukan hal-hal yang susah. Kemudian yaitu masal. Masal itu ungkapan pendek
yang beredar di masyarakat berisi tentang pikiran yang bijak tentang aspek kehidupan manusia yang berubah-ubah. Biasanya berbentuk kata majas yang cenderung imajinatif dan mudah dihafal. Masal memiliki ciri yang hampir sama dengan hikmah, yaitu memiliki kata-kata yang ringkas dan memiliki makna yang mendalam. Bedanya, kalau hikmah itu hanya berisi petunjuk untuk melakukan jalan yang baik dan melarang pada jalan salah. Nah, kalau misalnya masal, tidak seperti itu. Hikmah tidak terikat pada suatu cerita atau kejadian, sedangkan masal terikat. Hikmah tidak harus dikenal masyarakat, sedangkan masal harus. Contoh masal adalah istawan kal jamal, artinya perumpamaan bagi seorang yang pendapatnya lemah karena argumennya tidak fokus atau bercampur. Terus contoh yang terakhir yaitu sabaqosiful adal, pedang lebih dahulu daripada teguran. Maksudnya, kalau pedang sudah berbicara, tak ada gunanya lagi tegur-teguran. Nah, kemudian yaitu wasiat. Wasiat itu, apa sih wasiat itu? Wasiat itu nasihat ya. Nasihat dari seorang yang ditunjukkan kepada orang lain yang ia muliakan, seperti anaknya atau saudaranya, agar mereka menuruti apa yang dikatakannya. Ya, seperti sekarang ini, wasiat sudah tidak asing lagi ya di telinga masyarakat kita. Prosa jenis ini biasanya dilakukan pada saat seorang akan mati, saat akan berpergian, atau saat akan berpisah. Karakteristik kalimat wasiat sebetulnya hampir sama dengan pidato. Kalimat-kalimatnya pendek, ada rima di akhir setiap kalimat atau lebih. Ada hikmah dan peribahasa di dalamnya, tapi biasanya wasiat lebih pendek daripada khutbah. Contoh wasiat ini saya ambil dari wasiat Du al-Isbai al-Udwani atau Hurtan Ibn al-Haris kepada anak laki-lakinya Asyad, yang berbunyi, ilaja nibika liqaumika yajubuka wa tawaddu lahum yarfa'uka wa basata lahum wajhaka yuti'uka wa la tasta'thir alaihim bisyai'i wa yasuduka wa akrama sogorohum wa asmah ya malik wa azza jaraka wa in min ista'in bik wa akrama dawfik wa min wajahika Allah an mas'alah ahada syai'a wa bidzalika yatima saudak. Artinya itu Zu al-Asba ini beri wasiat kepada anaknya agar memperlakukan kaumnya nih dengan lemah lembut, agar mereka menyayangi dan mau bergaul dengannya. Jangan takabur pada mereka agar mereka menghormatinya, hargainya, dan menjadikannya mempunyai kedudukan yang tinggi dalam jiwa mereka, agar mereka memenuhi apa yang ia minta. Ya, seperti itu. Intinya, Zu al-Isba ini memberikan wasiat agar berlemah lembut kepada kaumnya. Kemudian untuk cerita dan saja akan dijelaskan oleh Ainun Nisa, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada cerita atau al-qasas. Al-qasas yaitu cerita panjang tentang kejadian-kejadian masa lalu yang diceritakan secara lisan kepada masyarakat yang belum pernah mengalami kejadian semacam itu. Misalnya tentang kejadian-kejadian yang menegangkan, perang, atau petualangan. Selanjutnya yaitu ada sajak kunhan. Sajak kunhan yaitu mantra-mantra dari dukun atau peramal. Mantra-mantra ini banyak terdapat pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Biasanya terkait seputar berita-berita gembira tentang diutusnya Nabi. Tafsir mimpi dan ramalan tentang peristiwa-peristiwa gaib. Sekelompok orang yang menganggap bahwa mereka dapat mengetahui hal-hal yang gaib dan mengetahui apa yang akan terjadi besok dengan bantuan pengikut mereka dari golongan jin yang memberitahukannya, dinamakan dukun atau peramal. Sedangkan pengikut yang menyampaikan berita kepada mereka dinamakan ar-roi.
Al-Jahiz berkata di dalam kitab Bayan wa Tabyin bahwa banyak masyarakat Arab pada masa klasik yang memiliki problem datang ke peramal atau dukun, dan ada juga yang mengundangnya. Setiap peramal memiliki roi yang berasal dari jenis jin seperti Hazi, Juhainah, Sathi, Uzza, Salimah, dan sebagainya. Dan mereka meramal atau membaca mantra-mantra dengan menggunakan sajak. Boleh di next. Kemudian submateri selanjutnya itu ada tokoh-tokoh prosa pada masa klasik. Yang pertama yaitu ada Qus Ibnu Sa'idah Al-Iyadi. Dia adalah seorang khatib dari bangsa Arab yang terkenal dengan matsal di dalam balaghah, hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik. Dia beragama tauhid dan meyakini adanya hari kebangkitan. Juga selalu mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari menyembah berhala dan mengajak untuk menyembah Sang Pencipta. Dia berkhutbah di majelis-majelis umum dan pada musim pasar. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang pertama berkhutbah dengan integritas dan orang yang pertama pula menggunakan kata amma ba'du di dalam khutbahnya. Qus Ibnu Sa'idah adalah penyair yang perkataannya banyak mengandung pengajaran, memiliki pengaruh yang kuat, dan jauh dari perkataan terlarang dan sia-sia. Kemudian selanjutnya itu ada Aqsam bin Saifi. Nama lengkapnya adalah Aqsam Ibnu Saifi Ibnu Riba Ibnu Al-Haris Al-Tamimi. Aqsam merupakan seorang yang bijaksana, hakim yang bersih, mencintai kebaikan, dan orang Arab pun tidak menolaknya sebagai hakim bagi mereka. Ia menjadi delegasi orang Arab ke Kisra dalam rombongan orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan. Ia merupakan cendekiawan di masanya yang senantiasa memotivasi orang lain dan membuatnya tentram. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran pada Indonesia atas penjelasannya. Oke, untuk sekarang dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, baik. Ini karena cuma berisi kisah-kisah ya, kisah-kisah dari para penyair-penyair jahiliyah terkenal ya, dan salah satu contoh prosa juga termasuk tujuan-tujuan dari syair gitu ya, misi Arab. Maka saya pikir sudah disampaikan oleh teman-teman kami ini luar biasa, banyak sekali. Cuman yang mesti kamu ingat aja itu ya, tadi itu ya, jadi puisi ya itu penting sekali untuk kamu ingat. Ya, jadi puisi yang ada ghazal gitu ya, lalu ada fakhr, madah, itu harus kamu minimal sudah paham bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Ghazal itu untuk apa, madah itu untuk apa, fakhr itu untuk apa gitu, rosa itu untuk apa, hija, i'tidar gitu, wasfi gitu, dan hikmah. Sering-sering baca tuh tadi ya. Jadi ghazal itu muji-muji orang gitu ya. Wara'un far'a masqulun awariduha tamsil huwaina kama yamsil jayyul wahlu ka'annama min baiti jariyatiha marra sahabati la raithun wala ajalu. Seolah-olah jalannya dari rumah tetangganya seperti jalannya awan, tidak lambat dan tidak cepat.
Waduh, ini menggambarkan kecantikan seorang perempuan seperti awan. Jalannya awan, cepat tidak, lambat tidak. Ghazal. Wahidin kahidil ra'mi laisa bifahishin idh hiya nassathu wala bimu'attali wa far'in yazidul matna aswada fahimin asisin kakonwin nakhlatil muta'akkali. Wanita itu langsungnya ramping, dadanya putih, lehernya seperti leher kijang, rambutnya hitam terurai, bahunya bagaikan mayang kurma. Wah. Jadi mantun bener. Itu tadi apa? Ghazal, muji-muji perempuan, cinta gitu ya. Lalu ada fakhr, ya, kebanggaan, fakhr, kebanggaan, keunggulan, gitu ya, keberanian dan kemenangan. Wala tu'idanni innani intalaqani ma'i masyrifiyun fi madaribihi qadam wa dammun yughashil mar'a hiznan rahtuhu lada surhatil asya fi zillihal adam. Jangan mengancam-ancam. Kalau kamu bertemu dengan aku mempunyai pedang yang darahnya terus mengalir. Ya. Itu fakhr, bangga dia. Kebanggaan, fakhr. Ada madah, pujian. Kamu adalah matahari, sedangkan yang lain adalah bintang. Apabila matahari terbit, maka bintang-bintang yang lain tidak mampu menunjukkan diri. Ya, pujian seseorang nabirah kepada seorang raja, gitu ya. Wa innaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu binhunna kawkabu. Puji banget itu kan. Puji banget. Lalu ada yang namanya rosa. Ya, mengingat-ingat jasa orang yang meninggal. Yudzakiruni tulu'u syamsi sakhran wa adhkuruhu likulli ghurubi syamsi. Falaula kasratul baqina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Aku selalu teringat kepada sakhar, teringat kepada setiap matahari terbit, teringat matahari terbenam, teringat pada sakhar pula. Ingatanku kepadanya tidak bisa hilang, karena aku melihat banyak orang yang menangisi mayat saudaranya sendiri. Yaitu rasa, memuji-muji yang mati. Ada yang namanya hija. Hija, nyela, bully. La ya'tiyannaka minni mantiqu qad'in baqin kama dadnasal kubtiyatul wadaku. Kamu akan mendapatkan hujatan yang pedas dan mematikan. Tidak akan bisa hilang seperti baju yang terkena lemak. Mencaci seseorang. I'tidhar, permohonan maaf, gitu ya. Wa inni ala makana minni lanadimun wa idi ila ausi billah ma ta'ibun. Aku menyesal apa yang telah aku lakukan. Dan aku mohon ampun kepada Aus bin La'am. Mohon maaf. Ada wasfun. Menggambarkan sesuatu.
Pagi-pagi aku sudah pergi berburu. Saat itu burung-burung masih tertidur. Aku menaiki kuda yang bulunya pendek besar, larinya cepat. Mengejar binatang buas yang sedang berlari. Maju dan mundur bersama seperti kilat dalam satu gerakan. Seperti batu besar yang runtuh terbawa banjir dari tempat tinggi. Wasaf. Ada hikmah ya, hikmah ini luar biasa. Hikmah yang paling bagus itu, syair yang paling bagus itu hikmah. Semua syair yang paling bagus adalah yang sangat terkenal di zaman jahiliyah itu puisi Jalubet. Yang dia berkata, ala kullu syai'in ma khalallahi batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu. Segala sesuatu selain Allah akan lenyap dan semua kenikmatan akan sirna. Itu hikmah yang paling hebat ya, yang ada di dalam syair-syair jahiliyah yang dipandang paling dahsyat itu. Karena hikmahnya dahsyat sekali. Yaitu segala sesuatu selain Allah akan lenyap dan setiap kenikmatan pasti akan sirna. Luar biasa hikmahnya itu. Ulama mengatakan ini yang paling dahsyat hikmahnya. Ya, dan tadi prosa, kalau prosa itu bentuknya apa? Ucapan-ucapan yang panjang ya, seperti pidato dan lain sebagainya. Dan memang budaya baca dan tulis masih jarang, jadi mereka mengandalkan kemampuan orasi, kemampuan pidato. Luar biasa. Ya, orang-orangnya tadi itu diingat-ingat ya, siapa-siapa tokoh-tokohnya tuh. Imru'ul Qais, lalu siapa Nabigah, lalu Antarah, ya Zuhair bin Abi Salma. Para penyair pentolan di jahiliyah. Asa bin Qais, Lubaid bin Rabi'ah, yaitu yang tadi, alla kullu syai'in ma khalallahi batilun. Amr bin Kalthum, Tarfah bin Abad, Haris bin Hilza, semuanya itu mereka masuk dalam kategori mu'allaqat ya. Termasuk Khansa. Khansa juga masuk dalam kategori syairnya yang mu'allaqat, digantungkan. Jadi bangga gitu. Semua orang yang datang ke Mekah, ke Ka'bah, ngelihat syair kita, kan bangga tuh. Tuh siapa yang nulis, siapa yang bikin, gue gitu loh. Jadi dibangga-banggain. Apalagi ada PRJ-nya dulu. Dulu PRJ di Arab namanya pasar Ukaz, Suk Ukaz, ya. Yang diadakan setiap tahun sekali untuk lomba-lomba seperti itu, lomba puisi, syair, prosa itu. Suk Ukaz. PRJ-nya Mekah, PRJ-nya Arab zaman dahulu. Pekan Raya Jakarta dulu. Lalu kemudian menjadi pasar seng gitu. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih kelompok 3 ini, wah, apa komprehensif menyampaikan dia sampai ke prosa, ya, keren, ya. Oke, kelompok 4 nanti bersiap lebih bagus lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang Ustaz. Ustaz. Absen ya, PJ. Baik Ustaz. Ustaz.